adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat nggak? Sehat dong pastinya. Sehat. Kalau kakak Opel sehat? Sehat. Oh kakak Opel sehat. Kalau aku? Kalau kamu? Sehat. Oh, iya. Kalau Bang Inan? Sehat. Kalau Bang Daud? Sehat banget. Sehat banget. Berarti semuanya sehat banget. Kalau udah sehat banget, berarti kita semangat memuji Tuhan lagi. Minggu lalu udah semangat, minggu ini juga harus semangat. Berarti kita mau siap-siap dulu ya Kak ya. Kita harus sudah siap? Mandi, pakai baju yang rapi, bersih, Gak perlu pakai baju baru ya. Gak perlu. Nggak perlu. Yang penting Terus, bersih. Iya betul. Terus sarapan. ada sarapan. Terus siapin persembahan dan Alkitab. Terus yang terakhir harus siap memuji Tuhan dan semangat. Dan semangat. Berarti kita yang di sini semangat dong semuanya ya. Semangat dong. Oke, semangat. Berarti kita semangat, kita mau berdiri semuanya. Kita mau angkat pujian, bersuka di dalam Tuhan. Nah, kita masih bangkit berdiri. Kita mau buka ibadah kita nih Kakak Opel. Nanti dipimpin oleh Inang Sintua ya. Amang Sintua hari ini. Tapi kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi dua tangan ke atas. Siap-siap ya adik-adik ya. Dua tangan ke atas sekarang di pinggang. Pegang kepalanya. Pegang kepalamu. Anggukkan Mana ibu jari? Ibu jari terbesar, kelingking yang kecil. Ayo siap. Siap 1, 2,
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Tita yang ketiga, dan maksudnya kita bersama-sama mengucapkannya. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau pengampunan dosa, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Borusion. Kita akan berdoa bersama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Epistel ayat bulanan di bulan Desember, kita bersama-sama mengucapkannya. Yeskiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hamba-Mu. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, Kakak Opel, Bang Inan sama Bang Daud, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli, pengakuan untuk semua orang percaya di seluruh dunia. Kakak sama Abang mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau siap-siap, tapi kita akan bernyanyi dulu seperti rusa yang haus.
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kaupel, sekarang kita mau apa? Sekarang kita mau mengingat kembali ayat hafalan minggu lalu. Yang lalu. Kaupel mau yang kelas berapa? Aku yang Pasti kelas kecil. kelas kecil aja. Kaupel yang kelas kecil sama kelas tengah ya. Iya. Kak Eli yang kelas besar. Berarti dimulai dari Kaupel. Silakan. Ayat hafalan kelas kecil itu, aku menantikan kedatangan Tuhan Yesusku. Yang kelas Kalau tengah. ayat hafalan kelas tengah itu dari Markus 1 ayat 3. Mm-mm. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, Sekarang yang kelas besar. Markus 1 ayat 7, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Menggungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Gitu ya, hafalan minggu lalu. Sekarang kita akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian Gohi Au Tuhan. Gohi au Tuhan, mari teatami. Gohi au Tuhan, mari teatami. Sangan udunar berdoa Tuhan di sumur mi. Gohi au Tuhan, mari teatami. Gohi au Tuhan, mari teatami. Gohi au Tuhan, mari teatami. Nama Tuhan ikut Tuhan teatami. Gohi au Tuhan, mari teatami. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Shalom. Adik-adik kami sekolah minggu, selamat Apen. Puji Tuhan, pada minggu Apen ketiga ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Dalam sukacita kita buka Alkitab kita. Mari semuanya adik-adik buka Alkitabnya. Kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita. Kita ikuti bersama ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini di Minggu Advent ketiga ini, di mana dalam minggu-minggu Advent kita diingatkan, anak-anak kami atau adik-adik kami sekolah minggu semuanya diingatkan akan kesediaan, pengharapan menyongsong kedatangan Yesus kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kemudian di minggu-minggu Advent ini kita juga dipersiapkan untuk berpesta, merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, di dalam firman ini diberitakan bagaimana proses, bagaimana peristiwa, bagaimana kisah tentang kelahiran Yesus itu sendiri. Yesus dilahirkan melalui anak darah Maria. Nama ibu Yesus adalah Maria. Dia dikandung dari surga, dari Roh Kudus. Itu adalah suatu mujizat, suatu karya. Dan kelahiran Yesus ini merupakan bukti kasih Allah akan dunia ini. Kelahiran Yesus, adik-adik kami, sebagai bukti kasih Allah kepada kita semua, kepada adik-adik kami. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau mengampuni kita, Tuhan mau menyelamatkan kita. Yang sebenarnya kita semua manusia, termasuk adik-adik kami, selalu melakukan kesalahan-kesalahan, dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan. Tunjuk tangan dulu, siapa yang tidak bersalah sampai saat ini? Adik-adik kami ada yang tidak memiliki kesalahan, ada yang tidak berdosa. Tentu tidak ada yang berani kita mengaku bahwa kita tidak berdosa. Kita semua berdosa, adik-adik kami juga banyak dosanya, banyak kesalahannya. Melawan orang tua, tidak jujur, dan lain sebagainya. Karena kesalahan itu sepantasnya kita dihukum oleh Tuhan. Kita semua mati, dihukum oleh Tuhan. Tetapi firman ini mengatakan Tuhan tidak membiarkan kita dalam hukuman, kematian. Tetapi Dia menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Jadi adik-adik kami, Yesus Kristus itu yang lahir dari anak darah Maria, istri dari Yusuf itu, adalah sebagai penyelamat kita. Dikatakan dalam ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Artinya karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Oleh karena itu adik-adik kami, ini adalah sukacita bagi kita. Oleh karena itu di dalam Advent dan perayaan-perayaan Natal kita harus bersukacita, bergembira, memuji Tuhan. Jangan ada yang bersedih, tetapi semuanya bersukacita, bertepuk tangan, memuji dan memuliakan Tuhan, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah ini, kelahiran ini, dikatakan Yusuf itu dulunya takut mendengar kelahiran Yesus. Dia takut. Sehingga karena ketakutannya dia mau meninggalkan Maria, tunangannya, ibu Yesus itu. Tetapi Allah mengingatkan dia. Oleh karena itu, kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dunia ini adalah mengusir ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Mungkin adik-adik kami yang dikasihi Tuhan pernah melihat orang tuanya khawatir ya. Pernah melihat kakak-kakaknya khawatir.
Bahkan adik-adik kami juga pernah merasa khawatir, takut. Misalnya takut kegelapan, takut sendiri tidur, dan ketakutan-ketakutan yang lain. Takut tidak lulus sekolah. Tetapi kelahiran Yesus itu menghilangkan ketakutan Yusuf dan juga menghilangkan ketakutan kita bersama. Oleh karena itu, adik-adik kami, jangan takut. Jangan takut terhadap apapun. Karena apa? Yesus itu adalah Sang Immanuel. Apa artinya Immanuel? Adik-adik kami, apa artinya Immanuel? Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai adik-adik kami, Tuhan menyertai Amang dan Inang pendeta, Tuhan menyertai juga kakak dan abang guru sekolah minggu, Tuhan menyertai orang tua kita. Jadi Tuhan itu sebagai Immanuel menyertai setiap orang yang percaya. Kalau Tuhan beserta kita, ketakutan akan hilang dari kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan takut. Jangan takut. Yakinlah Tuhan ada di samping kita, memberikan kekuatan yang telah menyelamatkan kita. Selamat merayakan Advent dan selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus Immanuel selalu hadir menyertai kehidupan setiap orang di dunia ini. Membuang segala ketakutan. Itulah yang kami imani beserta anak-anak Tuhan ini, anak-anak sekolah minggu yang mungkin merasa khawatir dan takut, tetapi karena Tuhan beserta kami, beserta anak-anakmu ini, ketakutan itu menjauh dari kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Tuhan tetap memberkati dan menambahkan sukacita dalam kehidupan kami, agar kami semakin bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Cara khusus dalam perayaan-perayaan Advent dan juga perayaan Natal. Biarkanlah sukacita Natal menyertai kehidupan anak-anak Tuhan, sekolah minggu di gereja Tuhan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, serta juga berkati juga orang tua kami, orang tua mereka di dalam setiap kehidupannya. Berikan yang terbaik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kylie, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu nih. Nah, aku dong yang pilih gantian. ya udah, mau yang mana? Aku pilih kelas kecil sama kelas tengah. Oke. Kau pilih yang kelas besar ya. Ya, gak Oke, apa-apa. aku mulai duluan. Kelas kecil, kita sama-sama ya. Tuhan Yesus lahir, firman Tuhan digenapi. Yang kelas tengah dari Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, yang dari kelas besar ada dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya dikirim ke gereja melalui rekening yang ditulis di bawah ya. Kita mau angkat pujian apa Kak Opel? Dakdanak Nabadiai. Dakdanak Nabadiai, marsombau dijolomi, marolop olop rohaki, marolop
Adik-adik, sekolah minggunya sudah mau selesai. Sekarang kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Tapi masih tetap semangat karena kita masih punya satu lagu ya Kak Opel ya. Benar. Lagunya apa? Kuat, hebat, besar. Tapi ingat sebelum ditutup tetap harus jaga kesehatan karena di luar masih banyak penyakit, lalu masih musim hujan. Lalu adik-adik jangan suka keluar rumah, jangan suka main hujan. Oke? Betul. Oke. Mari kita bernyanyi. Berdiri semuanya. Ayo kuat. Ayo. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. sekali lagi ya, kuat-kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. tiada tandingannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Ya, adik-adik kami, sekolah minggu, dan juga orang tua kami, orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang membimbing anak-anak kita beribadah hari ini, puji Tuhan. Ibadah kita pada minggu Advent ketiga ini telah berjalan dengan baik dan telah selesai. Kami dari semua pendeta, Gereja KBP Jalan Lejen Suprapto, beserta dengan pengurus seksi sekolah minggu, dan juga
kakak dan abang guru sekolah minggu menyampaikan selamat hari Minggu Advent ketiga pada kita saat ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.